Oke, Assalamualaikum, selamat malam semuanya di CNN Indonesia TV. Kali ini kita akan ngobrol bareng di rumah dengan salah satu menteri kabinetnya Jokowi Ma'ruf Amin. Ini dia, ngobrol bareng di rumah. Oke, kita akan coba tampilkan apa tema pada malam hari ini. Iya. Oke teman-teman, dan juga yang sudah mulai bergabung malam hari ini, malam Jonathan, kemudian banyak sekali yang sudah masuk. Kita akan ngobrol bareng di rumah. Ngobrol di rumah bareng CNN Indonesia dengan salah satu menteri dari Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin, yaitu Menteri Pertanian Republik Indonesia, Syahrul Yassin Limpo, yang akan segera bergabung dengan kami di CNN Indonesia TV. Kita akan membahas mengenai Ramadan, harga kebutuhan pokok jangan dimainkan. Oke, saya akan coba ganti untuk tampilannya. Oke, sementara itu kita akan coba menunggu request nanti dengan Pak Syahrul Yassin Limpo yang akan membahas mengenai apakah distribusi pangan dan juga ketersediaan bahan pokok ini akan terjamin selama Ramadan 1441 Hijriah. Iya, ini dia, amankan pangan jelang Ramadan. Inilah yang akan kami bahas pada malam hari ini bersama Syahrul Yassin Limpo selaku Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kita akan tanya-tanya apa saja yang sudah dipersiapkan malam hari ini, apa yang akan disampaikan oleh beliau. Kemarin Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa menitip pesan kepada Menteri Pertanian agar tidak overestimate dalam menghitung jumlah produksi dari kebutuhan pokok seperti beras. Secara cermat, Menteri Pertanian ini harus menghitung berapa besar produksi beras di tanah air pada tahun ini dan semua faktor bisa mempengaruhinya, seperti musim kemarau dan juga potensi bencana seperti banjir, gunung meletus, dan harus betul-betul diperhitungkan. Nanti teman-teman boleh komen di Instagram Live @CNN Indonesia TV apa saja yang akan ditanyakan kepada Pak Mentan pada malam hari ini, Pak Syahrul Yassin Limpo, yang akan segera bergabung dengan kami 18.30 waktu Indonesia Barat nanti, artinya masih 2 menit lagi kita akan bergabung bersama Pak Syahrul Yassin Limpo. Dan seperti kita ketahui bahwa Direktur Utama Bulog Budi Waseso juga menyebutkan cadangan beras pemerintah sangat mencukupi kebutuhan pangan nasional dalam menghadapi pandemi corona. Kita akan tanya juga ke Pak Mentan bagaimana kecukupan dari bahan pangan nasional dalam menghadapi situasi pandemi corona pada kali ini. Dan juga muncul wacana rancangan pembagian beras gratis kepada masyarakat miskin dan duafa melalui Automatic Teller Machine atau ATM guna membantu masa sulit pandemi corona. Ini telah disampaikan oleh Mentan pada 14 April lalu. Kita akan tanyakan bagaimana nanti skema dan juga apa saja yang akan dilakukan oleh Mentan dalam launching ATM pertanian ya, yang akan diluncurkan, dan rencananya ini memakan anggaran yang cukup tinggi hingga miliaran rupiah. Nanti kita akan tanya juga bagaimana khusus beras ya, apakah kita bisa tanpa impor pada tahun ini, kemudian berapa produksi beras kita per kapitanya, berapa konsumsinya, berapa harga yang diinginkan oleh pemerintah. Nanti kita akan tanya ke Pak Syahrul Yassin Limpo. Kita akan coba untuk mengundang Pak Syahrul Yassin Limpo. Iya.
Semoga segera di accept atau diterima langsung oleh Pak Syahrul Yassin Limpo untuk berbincang dalam malam hari ini, ngobrol di rumah bareng CNN Indonesia amankan pangan jelang Ramadan. Apakah sudah aman ya dalam situasi pandemi kali ini? Ada juga komentar dari Fitrah Sudirman, insya Allah ketahanan pangan dalam negeri dalam tahap terkendali. Kita harapkan seperti itu ya Mas Fitrah. Kemudian juga ada halo semalam malam semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Silahkan komen nanti apa saja yang akan ditanyakan ke Pak Syahrul Yassin Limpo untuk perbincangan amankan pangan jelang Ramadan pada malam hari ini. Saya mau tanya COVID-19 sampai bulan apa dari Jonathan Octaviano Tanjung. Ya kita harapkan segera berakhir ya Mas Jonathan pandemi ini. Oke, kita akan coba invite atau panggil. Oke, ini dia request dari Pak Syahrul ya, kita akan. Dari Dinda Seniwati, pangan mungkin aman, kalau kantong nggak aman gimana nih? Ya, kita harapkan semoga ini segera berakhir ya Mbak Dinda Seniwati. Semoga kantong kita juga akan terisi kembali dengan banyak ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Kita masih waiting Pak Syahrul Yassin Limpo untuk bergabung bersama CNN Indonesia TV pada malam hari ini 18.30. Amankan pangan jelang Ramadan. Dari Gebri Ayu, apakah Ramadan ini akan tetap menyebabkan kenaikan harga pangan, terutama kebutuhan pokok? Nanti kita akan tanyakan Gebri ke Pak Mentan. Nampaknya masih menunggu koneksi dengan Pak Menteri Pertanian. Halo, selamat malam. Pak Syahrul Yassin Limpo sudah bergabung bersama CNN Indonesia TV pada malam hari ini melalui live Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo Pak, sehat Pak? Ya. Syahrul. Ini baru sampai di rumah lapangan. Oke. Baik Pak, kita langsung saja berbincang malam hari ini, ngobrol bareng CNN Indonesia ya Pak ya. Amankan pangan jelang Ramadan, Pak Syahrul, itu yang akan kita bahas pada malam hari ini 30 menit. Saya akan langsung bertanya ke Bang Syahrul. Kemarin Pak Presiden menyatakan bahwa sudah menghitung secara cermat berapa besar produksi kita sebenarnya Pak pada tahun ini. Ya, kita punya lahan sawah itu sesuai data BPS yang kita sepakati adalah 7.460.000 hektar kurang lebih. Jadi 7 juta lebih, katakanlah 7,5 juta. Oleh karena itu ini existing dan sekarang itu sudah mulai panen mulai dari Maret, akhir Maret, April dan masuk Mei. 7 juta itu rata-rata kalau kita kali 5 ton per hektar, maka dia akan terjadi 35 juta ton gabah kering giling. Dan kalau kita konversi tentu 50% atau 52% menjadi beras, maka hitungannya ya kurang lebih di atas sekian lah, di atas 10 juta. Aku tidak mau pasti-pasti gitu, 10 jutaan lah ke atas. Sementara kebutuhan kita per bulan itu di antara 2,4 juta. Jadi kalau kita mengatakan dari sampai dengan Maret, Mei, maka tinggal kita hitung aja.
3 kali 2,4 berarti 7 juta lebih, 7 juta setengah. Kita punya 10 juta lebih dari panen yang ada sekarang. Ditambah kita masih meng-carry over dari Desember, kita masih punya stok di Bulog Aceh ada 2 juta, di penggilingan, di pedagang, hitung-hitungannya kurang lebih 3 juta lebih, 3 juta setengah. Kalau begitu, ya 9-10 juta ditambah 3 juta setengah, kita masih punya 13 juta, 12 juta lah kurang lebih. Nah, kebutuhan kita 7 juta dari 3 bulan itu sampai Mei. Oleh karena itu, kita masih punya, katakanlah, kelebihan stok kita masih di sekitar 7 juta. Kalau begitu, Mei aman, insya Allah, ya sesudah juga kita berharap aman seperti itu. Karena sesudah Mei kita masuk ke tanaman musim tanam kedua. Musim tanam kedua itu katakanlah dari 7 juta lebih, 7 juta setengah, setengahnya aja yang menghasilkan, maka kita kurang lebih 5 juta setengah ton. 5 juta ton, kemudian dijadikan beras, maka dia tentu di atas kurang lebih 2,5 sampai 3 juta. Nah, kurang lebih begitu, dari ada 7 juta yang tersisa, ada 10 juta lagi, berarti 3 bulan kita bertahan lagi sampai 10 juta ton. Itulah gambaran yang kurang lebih, karena katakan tidak pernah puso itu terjadi atau kegagalan panen di atas 2%. Nggak pernah. Sekarang kita hitung 4% pun nggak oke. Karena kita udah buang tadi dari 12-13 juta ton, kita buang lah itu semua. Kita masuk hanya 10 juta. Kalau begitu, khusus untuk beras, kita aman. Tapi kan saya bertanggung jawab pada 11 komoditi. 11 komoditi itu adalah mulai dari jagung, beras, minyak goreng, gula, daging ayam, daging sapi, telur, bawang putih, bawang merah, cabai besar, cabai kecil, kira-kira begitu kurang lebih. Dan 3 hal yang masih membutuhkan impor atau kita masih tergantung impor itu adalah bawang putih. Yang pertama, yang kedua adalah daging sapi. Ya, daging sapi kita masih tergantung impor, dan ini sudah dipesan semua dari luar. Cuma daging sapi yang mungkin atau daging kerbau yang berasal dari India karena terjadi lock di sana, mungkin itu aja yang menjadi delay. Agak khawatir, tapi bawang dan lain-lain ini sudah masuk sekarang 56, sehingga kita berharap ya kondisi ekonomi atau cadangan-cadangan dari pangan dasar itu sebenarnya tersedia. Tentu pertanyaannya, kenapa harga bisa naik? Harga naik itu ya dimainkan oleh 2 definisi, supply and demand kan gitu. Nah, supply and demand bukan hanya Kementan yang bertanggung jawab, banyak menteri lain yang bertanggung jawab, pemerintah daerah tanggung jawab, dan kita semua. Karena bisa saja kepanikan-kepanikan atau kekhawatiran masyarakat ya didramatisir sedemikian rupa, dikatakan kurang ini, akhirnya membeli dengan cara-cara yang panik, akhirnya harga bisa naik. Gitu. Kurang lebih gitu. Pak Syahrul, ya Pak Presiden kemarin menitipkan juga pesan bahwa pentingnya perlindungan kepada para petani, jangan sampai terjadi praktik perdagangan yang tidak sehat, Pak. Akhirnya merugikan secara besar kepada para petani. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Syahrul? Itu harus dilakukan. Presiden itu sangat peka, sangat prihatin, sangat care terhadap sesuatu yang bermakna bagi negeri ini. Gini, COVID ini tidak solusi bagi, tidak hanya rangkaiannya hanya medical solution gitu. Bukan hanya kesehatan. Kesehatan yang utama, tapi bukan hanya itu. Karena sesudah kesehatan, kita harus pikir tetap food menjadi sangat penting, atau food security itu menjadi sangat penting. Ya, dan mungkin medical solutionnya bisa 1-2 bulan, 3 bulan atau berapa, tapi dampak ekonomi yang dibawa dari itu kan agak panjang nih ceritanya, kurang lebih quote and quote lah. Kalau begitu kita nggak boleh diam. Kalau begitu yang menghasilkan makanan itu harus tetap disemangati dong, harus tetap didorong, jangan dia kecil hati, dia jangan merasa ya. Yang pahlawan bukan cuman yang berada di katakanlah ranah kesehatan, yang pahlawan juga yang ada di tanah-tanah yang tetap bertanam itu. Kalau tidak kita nggak makan lah.
gitu. Betul. Oleh karena itu, saya kira perhatian untuk memberikan stimulus atau rangsangan agar mereka tetap berproduksi itu harus dilakukan, dan itu sementara saya lakukan gitu. Nah, Ya. kemarin saya ke daerah sampai hari ini dan besok saya masih ke daerah ke Pandeglang besok. Kemarin saya ada di Sulut melihat ada harga yang main memang. Jadi saya cek industri yang mau menerima jagung itu tetap 3.150.000, 3.150 rupiah per kilonya. Kenapa dibawa dibeli 17? Ternyata berarti ada perjalanan dari petani dibeli 17, di sini dibeli 3.000. Siapa yang beli? Nah, ini kepanikan karena ternyata sampai di industrinya, kebetulan di industrinya itu dikasih libur semua karyawan, atau industri lagi tutup karena lagi katakanlah lagi work from home lah kurang lebih. Akhirnya 2 hari itu tidak membeli. Itulah yang dimainkan pedagang pengumpul, itulah yang dimainkan orang-orang yang tidak berkeringat banyak tapi mendapat keuntungan untuk itu. Saya turun, jadi saya nggak cerita nih, saya turun langsung melakukan, katakan tidak boleh ada seperti itu. Jembatan itu tentu boleh untung, tetapi tidak boleh kau lebih untung dari orang yang berkeringat lah. Dan saya sudah bicara dengan para gubernur, bupati, saya bicara dengan kepolisian agar hal-hal begini kita tangani secara bersama, dan alhamdulillah kemarin harga mulai naik. Nah, cuma ada juga yang juga menjadi perhatian. Apa itu, Bang? Harga ayam jatuh kan. Nah, terus ada orang bagi-bagi ayam gratis di satu tempat. Saya udah nggak usah sebut tempatnya. Wah, itu viral banget itu. Sampai presiden memberi perhatian khusus itu. Karena katanya dia udah nggak bisa kasih makan ayamnya, daripada mati di kandang, aku lempar aja bagi-bagi sama rakyat secara gratis. Berapa yang dibagi ya 1.000-2.000 lah, katakan seperti itu ya. Mungkin juga lebih, nggak apa-apa. Cuma itu satu orang. Dan kemudian setelah kita cek, ternyata peternak ayam lain-lain ngerasa aman-aman saja, cuma memang harga lagi turun, tetapi tidak harus seperti itu. Dan sekarang itu solusinya kita sudah lakukan, dan secara setup pelan-pelan harga ayam sudah mulai. Karena perintah presiden, Mentan harus tetap menyikapi, kalau perlu lakukan pembelian. Nah, sekarang saya udah kerjasama dengan berbagai mitra peternakan, pengusaha peternakan. Ayo kita beli, saatnya kita berbakti kepada negara bangsa ini. Jangan biarkan rakyat itu. Dan alhamdulillah mereka ada siap. Kita taruh di cold storage, bisa bertahan sampai 1 tahun misalnya. Mudah-mudahan COVID sudah selesai, dan kemudian itu dikasih jadi nugget, dikasih bakso ayam, mungkin juga macam-macam bisa kita lakukan, dan insya Allah mudah-mudahan itu juga menjadi solusi-solusi. Bang Syahrul, saya ingin tahu dari sisi penyaluran seperti apa sejauh ini, minta Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan supaya alur distribusi ini tidak terganggu, Bang Syahrul. Sejauh ini pantauan lapangan seperti apa? Ya, namanya lapangan dinamika dari Sabang sampai Merauke. Dan saya cara menyikapinya itu adalah lokal problem masih direspon bagi lokal. Terjadi sesuatu di satu provinsi, satu kabupaten, tunjukkan saya desa mana, kecamatan apa, kabupaten apa saya sikapi. Dan seperti itu. Nah, kalau kita selalu saja dibawa ke nuansa yang tidak jelas, lokusnya di mana, kejadiannya di mana, maka dianggap semua bersoal se-Indonesia, padahal sebenarnya enggak. Sebenarnya enggak dari pengalamannya. Tapi saya siap. Saya melakukan siap. Yang kedua, memang kita berharap Satgas Pangan kita ya harus ada konsepsi yang tersistematis seperti apa. COVID ini kan 3 bulan mengagetkan kita, 3 bulan lah, walaupun mungkin di negara lain, tapi 3 bulan ini mengagetkan kita, sudah demikian dahsyat seperti itu. Oleh karena itu penyikapan kita kalau ada gejolak adalah mendekatkan komoditi pada pasar atau pada konsumen, salah satu seperti itu. Yang kedua, kita mengawasi agar panic trader itu tidak begitu saja main terus. Jadi memang di perdagangan kan mau cari untung juga kadang-kadang begitu. Tetapi kalau menimbun itu sebuah kesalahan dan pelanggaran. Nah, itu dimainkan oleh Satgas Pangan, dan Satgas Pangan sangat jeli melihat itu. Gitu. Bang Syahrul, saya
ada pertanyaan dari warganet Pak mengenai kondisi beras. Apakah kita masih butuh impor pada tahun ini Pak? Beras. Aku belum mau jawab itu. Saya Ah, pede data saya miliki. Maaf, hmm. termasuk orang yang tidak terlalu suka impor gitu. Jadi kalau saya ditanya itu biasa impor, langsung nabrak-nabrak gitu. Jadi aku nggak mau jawab kalau itu. Yang jelas saya tidak paling tidak suka. Artinya akan tercukupi ya dengan surplus bulan April dan Mei ini, Bang Syarul, dengan kondisi saat ini panen raya nih. Doa, insya Allah. Sangat yakin. Insya Allah. Insya Allah. Tapi ya gitu. Hmm? Sekarang ini yang banyak bersoal dengan distribusi. Jangan Distribusi. sampai lock wilayah atau ada Hmm. wilayah yang ditutup bagi kepentingan pangan. Satu yang harus dikecualikan Hmm. dan physical Distancing. distancing maupun social distancing maupun Hmm. apa saja PSBB kan namanya atau apa adalah jangan tutup distribusi atau logistik pangan yang ada. Karena Hmm. kalau itu terjadi, tiba-tiba harga naik di sini, yang lain ikut naik, dan kemudian kita kehilangan kendali. Padahal sebenarnya dalam neraca kita memiliki cukup. Gitu. Hmm. Ya, media penting lah ngatakan pangan itu kasih izin kemana aja dia jalan, termasuk mentannya. Iya. Iya. Mentan dilarang jalan mah, Hmm. lah. Tapi aku cek gitu. Bang Syarul, di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyarankan agar penyediaan beras ini dalam program jaring pengaman sosial atau JPS sebaiknya bekerja sama dengan petani setempat. Apa langkah Kalau bagi Kementerian Pertanian dalam penyediaan beras ini, Pak, dalam jaring pengaman kan sosial? gini, Hmm. saya sih siap aja. Dari Kalimantan DPR tunjukkan kasus di mana siapa sama dia, Hmm. dia mau di itu. Karena itu udah jalan. Saya punya Kostrali, Komando Strategi Penggilingan Hmm. di hampir semua kabupaten. Ya, berarti ada yang menyerap ya itu. Terus yang dimaksud apa? Ayo, ajukan suratnya sini. Kita jalannya, Hmm. kita main lapangan aja, yang terlalu teori gitu. Di mana Kalimantan mana? Dia punya apa? Kalimantan Selatan, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini memberikan saran bahwa penyediaan beras dalam program jaring pengaman sosial ini sebaiknya bekerja sama dengan petani setempat, Pak Syarul. Ya, sebenarnya. Hmm. Oke, Kementerian Pertanian pasti. Siapa namanya tuh? Aku catat. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini Wakil Ketua DPRD Muhammad Syarifudin kerjasama dalam penyediaan beras program JPS itu agar stimulus nih bisa diberikan kepada petani, Bang Syarul. Enggak, gini. Ini aspirasi dari Kan daerah. yang ngurus itu Hmm. Menteri Sosial. Ya, Hmm. gitu. Tapi ini saran bagus. Saya pasti setuju. Karena Iya. dia bela petani, ya pasti aku setuju lah. Ya, sampaikan salam saya dan kirim surat sama saya. Apa yang harus saya lakukan. Tapi case by case. Gitu. Pertanian itu tidak bicara teori. Kita bicara lapangan. Gitu, Bos. Siapa namanya ini? Bang Syarul, Pak Budi Waseso selaku Dirut Bulog ini menyatakan Aku hingga mau tahu 17 April kemarin, ya, malu. Aku mau gimana Bang? tahu siapa. Kamu Oh, namanya saya siapa sih? Heranov Bang. Rano. Heranov. Rano. Ranov, Pak. Bang. Iya. Rano. Oke. Oke, Apa kita lagi? lanjut lagi. Ya, kita lanjut lagi nih Bang mengenai adanya wacana dari Pak Menteri nih menyediakan ATM beras. Apa sebenarnya yang melatar belakangi Bang Syarul untuk memberikan ide merancang pembagian beras gratis kepada masyarakat miskin dan duafa melalui ATM? Gini, kan Hmm. pemerintah dan negara sudah mengeluarkan berbagai stimulus maupun relaksasi terhadap berbagai hal. Bahkan paket sembako maupun sosial net lain sudah digulirkan kan? Ya. Sudah digulirkan. Tapi rakyat ini kan banyak. Itu saya membuat walaupun sekecil apapun gerakan dan komitmen dengan kasat kayak bansos begitu, tidak pakai teori juga ini.
yuk kita turun Iya. tangan. Kalau ada yang di bawah kolong langit, ada di bawah kolong jembatan, ada 1 rumah 2 rumah yang tidak punya beras dan tidak tersentuh jaring sosial lainnya. Datanglah ke Kodim, di sana ada ATM, kalian tinggal pencet, dia keluar 1,5 kilo. Itu kurang lebih seperti itu. Dan ini hari saya sudah gulirkan di Jabodetabek. Untuk penjagaan dan Lagi pendataannya seperti apa, Bang Syahrul? Penjagaan dan tidak pendataan. ringan-ringan aja, ringan-ringan, nggak pakai data, nggak pakai apa. Siapa yang lapar, miskin, nggak bisa masak, oh datang. Ya, kan ada babinsanya Kodim. Masa babinsa Iya, nggak iya. tahu siapa orang? Itu aja. Jadi ini nggak pakai teori. Yang pakai teori tempat nggak pakai teori. Saya siapkan kurang lebih 1 hari itu 1,5 ton. 1 hari 1,5 ton. Ya, 1 titik. 1 titik. Dan ini Jadi kerjasama saya dengan, dan tidak cari-cari nama di sini, tidak cari-cari politik, tidak ada. Semua kita lihat. artinya ini terobosan ya, Bang Syahrul? Aku nggak pikir itu terobosan. Tapi ini bukan barang baru untuk saya. Saya gubernur, saya lakukan juga seperti itu. Sudah Waktu saya pernah dilakukan? krisis, saya sudah pernah lakukan. Oke, Sekarang kita saya harapkan nanti menteri, tentu saja fasilitasi yang ada di Hmm. kementerian, ya teman-teman, dirjen-dirjen, yuk, ayo kamu dengan hati merah putih, udah lama juga lo jadi pejabat semua, ayo sekarang kita kerja yuk untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat. Gitu. Ya, kita harapkan ATM pertanian ini memang akan berjalan efektif ya, Bang Syahrul. Ada pertanyaan di warganet, saya boleh bacakan ya, Bang Syahrul? Konsumsi Iya, pangan alternatif seperti ubi, sagu, singkong ini demi memenuhi kebutuhan pangan. Bagaimana terkait pemenuhan hal tersebut? Pemenuhan pangan itu selama COVID-19. Bagaimana pendapat Anda, Pak Menteri? Dari Jai Ramadan 92. pangan alternatif itu namanya kalau di Ya, pertanian. ubi, sagu, dan singkong. Ya kita harus jalan dong, jangan semua tergantung dari beras. Oleh karena itu di pertanian itu ada 3 agenda. Aku buat agenda SOS, semua nyerbu semua apa gitu. Tapi ada agenda temporer, antara darurat dengan penyangga harus dilakukan. Yang salah satunya ini ubi, sagu, jagung, singkong, ya gitu. Orang Makassar itu kalau ubi dengan singkong sama, ubi juga namanya. Oke. Jadi pemenuhannya masih stabil ya Pak ya, masih bisa dipenuhi dalam masa pandemi kali ini. Tapi ini penting nih. Penting. Ubi sagu dengan jagung menjadi bagian-bagian dari alternatif yang harus kita dorong. Ya, aku jadikan catatan serius ini. Tetapi sebenarnya dia masuk di temporary agenda, bukan di darurat pangan. Kita sambil persiapkan. Sagu akan saya persiapkan besar-besaran, terutama di Maluku akan dipersiapkan beberapa daerah yang makan sagu itu. Ya, gitu. Kemudian ubi-ubian khususnya di Jawa ini, ubi-ubian yang kamu maksud ubi dengan apa tadi? Ubi, singkong. Singkong. Beda ubi dengan singkong ya? beda Bang Syahrul. Ubi, singkong beda. Di sana itu dia juga ubi, dia juga sagu. Dia juga singkong. Porang juga. Kita akan sikapi dan itu menjadi alternatif. Akan menjadi fokus Kementerian Pertanian ya Bang Syahrul. Bang Syahrul, kita lanjut dengan Mau Ian. Apa upaya yang telah dilakukan untuk mewujudkan diversifikasi pangan di Indonesia, Pak? Itu tadi, dorong orang hanya makan beras, dorong orang untuk tetap juga makan ubi, sagu, singkong tadi ya, singkong, jagung, dan mungkin mix antara jagung dengan beras juga harus dibuat. Dan kita dorong. Gitu. Lanjut ya, Pak, alternatif. pertanyaan berikutnya, iya benar. Selama pandemi ini, sejauh ini bagaimana perkembangan lahan sawah 1,2 juta hektar di Papua, Pak? Dari Mau Ian juga.
Di mana? Daerah mana itu? 1,2 juta hektar di Papua. Bagaimana perkembangan lahan sawah di sana, Bang Syarul? Aku catat dulu ya, ini saya nggak ngerti. Saya belum tahu. Saya Oke, juga nanti kita akan dagang. coba cek di sana ya, Bang Syarul, Ya, bagaimana perkembangan lahan sawah di sana. Ini ya, menjadi catatan ya. dari Kementerian Pertanian. Lanjut lagi, Kabupaten panen apakah itu ada bagus. penyuluhan selalu dijaga oleh, iya benar, penyuluh selalu menjaga pangan Indonesia. Hmm. Oke, kita Oh, akan angkat jadi bacakan pegawai. selanjutnya. Oke. Oke. Oke, kita akan lanjut Pak dengan pertanyaan berikutnya. Sejauh ini koordinasi dengan Perum Bulog seperti apa Pak dalam penyediaan cadangan beras? Pak Budi Waseso telah menyatakan bahwa telah menjamin stimulus, meminta pemerintah untuk memberikan stimulus atau tambahan anggaran sebesar 10 triliun guna menyerap gabah petani di masa panen. Oh, ya, koordinasi harus kita lakukan kan sama pemerintah. Dia menyerap gabah. Saya paling utama adalah meningkatkan produktivitas. Dia adalah di hilirnya untuk bisa menyerap gabah yang ada, kemudian mempersiapkan manajemen tata kelola pangan kita agar in out-nya bisa terjadi gitu loh dengan baik. Saya kira kita harus dorong Bulog bisa berperan lebih banyak. Tapi tentu saja saya sebagai mentan tidak mau terjebak atau ini istilah nggak betul ini. Tidak mau hanya mengandalkan satu. Saya mau beberapa termasuk beberapa sektor dan termasuk yang tadi usulnya anggota DPR di Kalimantan Selatan itu benar harus didorong yang lain. Dan siapa yang mau nyimpan, mau memperdagangkan beras, yang penting bagi saya penyerapannya dari kurang lebih 10 juta ton yang ada itu harus bisa dilakukan. Itu yang ada. Kalau begitu, Bulog menjadi penting. Bulog harus didorong. Nah, salah satu yang konkret yang saya lakukan ke Bulog adalah saya kasihkan daftar terhadap mana-mana wilayah yang akan panen. Kita kan punya artificial intelligence. Kita kan punya pencitraan satelit yang sudah bisa membaca kapan dia harus panen, dan itu sudah dilakukan kepada Bulog ya, gitu. Untuk ini daerah-daerah yang akan panen, ini daerah yang ini minggu panen, ini daerah yang 2 minggu lagi panen, ini daerah yang sudah panen untuk bisa diserap. Itulah cara kita untuk bisa mengatakan bahwa Bulog kita berdayakan untuk melakukan secara maksimal apa yang ada. Saya mau bacakan satu pertanyaan dari Banten nih, Bang Syarul. Yandri Rahim, petani Pandeglang Banten, menjerit panen harga anjlok di tengah pandemi. Komentar Bapak Syarul gimana? Di mana daerahnya? Banten mana? Petani Pandeglang Banten menjerit. Iya. Kelompok tani apa? Jangan asumsi. Jadi pertanyaannya hanya singkat. Petani Pandeglang Banten ini menjerit panen harga anjlok di tengah pandemi. Kita akan klarifikasi kembali dengan Mas Yandri Rahim nanti bagaimana karena lokasinya akan bersoal padahal enggak, kemungkinan 1-2 case yang terjadi. Nah, oleh karena itu kalau mau bicara tentang pertanian, bicara lapangan itu di mana lokusnya, salah satunya itu kecamatan mana, desa mana, kabupaten apa, berapa luas lahan yang tersedia, kapan itu terjadi, sehingga kita bisa sikapi. Ya, sampai sekarang ini data untuk padi itu kita masih HPP-nya masih jalan. Harga pemerintah yang ada masih. Dan kalau di Banten mana? Besok saya turun nih di Bantennya. Ya, di Pandeglang Banten. Iya. Ya, aku cek itu, seandainya ada datanya, aku cek lah. Itu tugas saya, saudara. Itu, no. Ya. Baik, kita akan cross check nanti di Pandeglang Banten bagian mana ke Mas Yandri Rahim. Sayang sekali waktu kita sudah habis, Bang Syarul. Terima kasih sudah berbagi informasi malam hari ini dengan CNN Indonesia TV. Kita akan coba nanti bersiaran ya di program-program CNN Indonesia. Kalau Bang Syarul berkenan.
Saya Oke, ini terima udah, kasih Bang Syahrul. Iya. Ada yang mau disampaikan Bang Syahrul terakhir? ya, sekarang ini saya udah Hmm. lowbat juga, jadi lebih Baik, cepat selesai baik. Terima gitu. kasih Bang Syahrul. Semoga sukses selalu menjaga kebutuhan pokok pangan masyarakat Indonesia. Selamat bertugas Pak Menteri. Assalamualaikum. Siap, saudara. Selamat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, itulah tadi perbincangan dan juga diskusi dengan Pak Menteri Syahrul Yassin Limpo terkait amankan pangan jelang Ramadan. Terima kasih sudah atas waktunya Pak Syahrul. Nah, kita akan segera nanti pukul 19 ini sudah masuk ya di CNN Indonesia di akun sebelah untuk live bersama Aldi Hawari bersama Ustadz Subhanwa Wazir ya. Nanti akan berbincang bersama Aldi menjelang Ramadan 1441 Hijriyah. Oke, terima kasih sudah berbagi informasi malam hari ini. Teman-teman, pertanyaannya sangat komprehensif dan kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih atas partisipasinya menanyakan tadi. Saya pamit, Anchor CNN Indonesia, Heranov Al-Bashir. Selamat malam. Assalamualaikum.